Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, students. We're going to have our second meeting. I'm sorry for being unable to teach you through Zoom application. We lack time. We have done that for our first meeting. Hopefully, you can still accept the material as well. And through this video, I will explain about negotiating and solving health problems. So please pay attention on the detail. Oh ya, ini perawat, saya pakai bahasa Indonesia saja ya. Oke, materi hari ini kita akan bahas negotiating or negotiation and solving health problems. Jadi persoalan negotiation atau negosiasi dalam permasalahan kesehatan ini sebenarnya dua hal yang kita garis bawahi. Pertama, negosiasi sendiri dia adalah komunikasi. Jadi dia adalah ketika dua pihak bertemu dengan kebutuhan dan keinginan yang berbeda, dengan sudut pandang yang berbeda, dan mencari sebuah kesepakatan. Itu seperti yang saya kutip dari Malhotra. Terus kemudian yang kedua, dalam dunia kesehatan biasanya persoalan ini ketika ada hal yang tidak atau belum dipahami oleh pasien misalnya, sehingga terjadi perbedaan pendapat antara pasien dan pihak rumah sakit atau dokter. Contoh persoalan misal yang masih terjadi sampai sekarang, beberapa isolasi pasien terindikasi COVID misalnya. Rumah sakit sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan aturan pemerintah dan seterusnya, dia harus melaksanakan prosedur bahwa pasien harus diisolasi. Akan tetapi tidak semua pasien dengan sebab apapun mereka punya alasan untuk tidak mau misalnya. Nah, dari persoalan yang berbeda seperti ini, maka diperlukan negosiasi. Tujuannya apa? Menyelesaikan persoalan kesehatan kalau di sini yang dihadapi oleh masyarakat. Oke, kemudian ada beberapa hal yang harus digarisbawahi tentang negosiasi ini, dan saya berharap kalian mencatatnya karena bisa jadi ini saya tanyakan dalam ujian tengah semester. Negotiation is about human interaction. It's about communication. Sudah saya bilang tadi bahwa ini adalah hubungan antar manusia. Kita tidak mungkin menegosiasikan antara ayam dengan kucing misalnya, nggak bisa, karena dia terjadi komunikasi untuk problem solving dan ini antara manusia. Terus focus on interest, not positions. Jadi kalau hanya letter luck diartikan interest itu berarti ya kepentingannya, maunya, terus kemudian positions itu keadaannya, posisinya. Tapi nanti bukan itu yang kita bahas. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang focus on interest, not positions itu apa. Framing matters. Ya, secara simple, this is not about what you say, but it is more about how you say it. Jadi ini fokus lebih bagaimana mata kuliah ini misalnya mengajarkan bagaimana Anda melaksanakan, memberikan, menjelaskan, mengkomunikasikan persoalan tersebut, bukan hanya semata tentang persoalan tersebut atau kenyataannya. Kemudian yang terakhir, negotiation space, keep an eye on all of the parties that are relevant, not only those who are at the table. Ini memfokuskan tentang bahwa ketika negosiasi terjadi, kita tidak bisa hanya melihat pada siapa atau pihak yang sedang kita hadapi, tapi ada faktor-faktor yang lain. Nanti apa? Kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama, it's about human interaction. For sure, satu yang pasti, kenapa sampai jadi bagian dari mata kuliah kita? Karena mengajarkan bagaimana cara berinteraksi yang baik, cara berkomunikasi yang baik, dalam hal ini cara bernegosiasi yang baik. Komunikasi yang baik dan efektif berarti bagaimana mengolah dan menggunakan bahasa dalam komunikasi untuk mencapai maksud yang diinginkan oleh penyampai komunikasi tersebut. Oke, terus kemudian apa yang harus diperhatikan? Pertama, tentu pilihan kata. Kata di sini juga berarti tentang kalimat, ekspresi, dan hal-hal yang kebahasaan verbal yang tepat. Terus kemudian di sini ternyata itu pun tidak cukup. Terkadang kita juga harus, dan seringnya kita harus berkomunikasi menggunakan gesture dan juga gerakan atau bahasa tubuh yang baik. Karena ya kita tidak berkomunikasi dengan patung, kita tidak berkomunikasi dengan rekaman radio, atau kita bukan rekaman radio yang orang tidak memedulikan ekspresinya, hanya mendengarkan, menempelkan kuping misalnya. Tidak bisa seperti itu, tapi kita have to show
bagaimana kita sebagai manusia yang baik menyampaikan maksud dan menengahi atau bersejalan dengan kemauan yang kita ajak bernegosiasi. Yang kedua, focus on interest, not positions. Apa maksudnya? Position adalah apa yang orang atau pihak yang kita ajak bernegosiasi ini itu inginkan itu apa? Posisi mereka itu yang diinginkan itu seperti apa? Interest adalah bagaimana kenapa mereka menginginkan hal tersebut. Maka di sini maksudnya adalah kita harus fokus bukan semata-mata pada misalnya pasien tidak mau diisolasi. Pasien ingin tetap pulang, bukan itu fokusnya. Kalau mau bernegosiasi yang baik, kita harus mencari tahu kenapa dia ngotot ingin pulang. Kenapa dia harus pulang. Jadi hal-hal terkait hal itu, itulah interest. Kenapa mereka menginginkan itu? Karena itu yang akan kita selesaikan. Kita harus mengubah pola pikir mereka. Jadi misalnya pasien ingin pulang, padahal dia harus stay karena bisa menularkan ke yang lain, keluarganya misalnya harusnya kan mereka negatif tapi bisa jadi tertular kan. Maka kita tidak fokus pada Anda harus pulang. Kenyataannya Anda sakit, Anda harus tetap tinggal dan diisolasi. Itu peraturannya tidak seperti itu. Tetapi bagaimana kenapa dia ngotot pengen pulang, terus kemudian misalnya karena ada acara dan seterusnya. Maka kita sampaikan, apakah Anda punya keluarga di rumah? Anda sudah punya keluarga, terus kemudian keluarga Anda negatif atau positif. Tadi misalnya dicek ternyata negatif. Apakah Anda tidak ingin keluarga Anda tetap selamat, tetap terjaga? Karena bisa jadi potensi, apalagi satu keluarga, mereka tertular sangat besar. Nah, hal-hal seperti ini ketika merujuk pada misal seandainya dia mau melaksanakan itu karena mau merayakan ulang tahun anaknya, misalnya anaknya masih 5 tahun. Bagaimana Anda mau merayakan ulang tahun yang sebenarnya untuk mencari kebahagiaan putri Anda, tapi ternyata justru gara-gara itu misal putri Anda terkena atau bapak ibu Anda terkena misalnya. Hal seperti itu yang menjadikan, Anda itu ingin memberikan kebahagiaan, tapi yang terjadi Anda malah memberikan penderitaan. Nah, misal seperti itu. Jadi focus on the interest, not the positions. Selanjutnya, framing matters. It is not about the fact, not about what you say, but it's about how to say it. Jadi contoh ini ya, langsung saja. Ini pasien positif corona. Terus kemudian ada kemungkinan meninggalnya tinggi karena banyak faktor. Dia sudah punya penyakit-penyakit yang lain, misalnya penyakit jantung atau penyakit diabetes atau penyakit pernafasan. Tetapi ya bagaimanapun kemungkinan selamat tetap ada kan. Satu, Anda menyampaikan Anda positif corona pada pasien dan kemungkinan besar Anda tidak selamat karena Anda memiliki ini dan seterusnya. Itu bahasa fakta, Anda tidak berbohong. Iya, kita tidak berbohong, Anda tidak berbohong. Tapi persoalannya ini tidak tepat. Kalau Anda seperti itu, mata kuliah ini tidak diperlukan. Jadi yang perlu Anda pikirkan adalah Anda harus mencari cara bagaimana Anda menyampaikannya, bagaimana penyampaian tersebut itu lebih tepat sebagai seorang manusia. Bukan hanya sebatas pengumuman toa masjid misalnya, yang mengumumkan fakta A, B, tidak seperti itu. Tapi bagaimana Anda seorang manusia, Anda seorang pelayan kesehatan yang berusaha memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Anda memang positif corona, namun kemungkinan sembuh masih bisa kita usahakan. Takdir semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi fakta pertama dan fakta kedua pun keduanya tidak salah. Betul? Dia memang punya persoalan penyakit corona dan punya sebab ini itu dan macam-macam. Kemungkinan meninggalnya tinggi. Tapi kan urusan meninggal Allah Subhanahu wa taala yang pegang. Maka kita menyampaikannya dengan cara yang masih sangat baik yang bisa kita usahakan, sehingga itu juga berpotensi untuk menguatkan imunitas tubuh dia misalnya pasien tersebut. Karena memang penelitiannya kan seperti itu, ketika ada motivasi atau semangat, orang itu bertahan hidupnya lebih kuat. Nah, dari situ diperlukan penyusunan tata bahasa yang tepat, yang menguatkan dan solutif, bukan sebatas menyampaikan fakta yang justru menjatuhkan mental pasien. Bisa jadi gara-gara dengar itu seketika dia meninggal di hadapan Anda gara-gara terkejut dan terkejap-kejap misalnya. Tidak seperti itu. So focus on how you deliver, how you say it, how you deliver the message, how you inform. Focus on how, not the fact, not what. Jadi fokus pada bagaimana menyampaikannya untuk memberikan penyampaian yang terbaik, bukan pada apa yang harus disampaikan.
Oke, kemudian negotiation space. Keep an eye on all of the parties that are relevant, not only to those who are at the table. Jadi kalau Anda bernegosiasi, ada film Korea yang main Son Ye Jin sama Hyun Bin kalau nggak salah ingat, Negotiator judulnya. Nah, Negotiator tentang bernegosiasi. Nah, dari situ Anda bisa pelajari bagaimana ketika bernegosiasi semua aspek tentang lawan yang dinegosiasi itu dicari tahu. Jadi dicari tahu ini kaitannya dengan itu, dengan yang lain, semua pihak itu yang terlibat dengan dia, yang punya urusan dengan dia, dicari tahu datanya yang bisa kita gunakan untuk memberikan cara negosiasi yang terbaik. Contoh misalnya pada contoh pertama tadi disampaikan bahwa kita mencari tahu, oh ternyata sebabnya karena ingin merayakan ulang tahun anaknya. Terus kemudian, nah hal yang terkait di situ kan otomatis dengan anaknya, dengan istrinya, dengan orang tuanya juga, misalnya dengan anak-anaknya yang lain. Maka kita mencari tahu itu semua aspek itu bukan hanya pada orangnya, tetapi juga aspek-aspek di sekitarnya. Anda itu tidak hanya berpikir tentang diri Anda, sebaiknya Anda tidak hanya berpikir tentang diri Anda. Anda mungkin kuat, tetapi seandainya Anda pulang, Anda punya orang tua yang ternyata sudah di atas usianya 60 tahun misalnya, terus kemudian punya riwayat begini, justru tanpa Anda sadari Anda sehat, tetapi orang tua Anda dalam risiko besar, misalnya seperti itu. Jadi faktor-faktor yang lain itu yang harus digunakan, bukan hanya pada faktor dirinya, bukan hanya pada faktor manusia tersebut. Contoh lagi misalnya waktu mungkin kalau kelas ini sudah atau belum ya, kalau nanti pokoknya di Poltekkes ada, dan saya juga yang mengajari tentang bagaimana soothing, bagaimana membujuk, bagaimana memberikan menenangkan pasien. Contoh misalnya ada pasien yang dia sudah tidak peduli dengan kehidupannya, dia sudah mencoba bunuh diri, terus kemudian masuk ke rumah sakit karena faktor yang macam-macam. Ya kebetulan juga kemarin nonton drama Korea, bukan drama sih, film Korea yang lama ya tentang bunuh diri seperti itu. Nah, faktor orang bunuh diri itu kan banyak. Nah, ketika kita memberikan negosiasi, soothing di situ yang kita maksudkan, tapi di sini kan bernegosiasi. Bagaimana kita memberikan aspek-aspek yang relevan, bukan tentang dia. Anda tidak peduli dengan hidup Anda. Saya tidak tahu bagaimana harus menguatkan Anda, betapa Anda itu masih bisa hidup dengan baik, hidup Anda masih punya usia yang panjang, misalnya tidak seperti itu. Tapi apakah Anda pernah berpikir bagaimana perasaan orang tua Anda sudah membesarkan Anda sampai usia 21 tahun dengan susah payah, menyekolahkan, menjaga kesehatan, memberikan kasih yang baik. Tiba-tiba Anda begitu saja terpikir untuk mengakhiri hidup Anda. Apakah Anda berpikir bahwa kehidupan Anda itu hanya untuk diri Anda sendiri misalnya? Jadi bagaimana perasaan orang tua, terus pokoknya pihak-pihak yang bisa digunakan untuk mencegah dia tidak melakukan itu. Seringnya orang itu kalau masih ada rasa kemanusiaan dalam dirinya, dia tidak hanya akan berpikir tentang dirinya sendiri, kecuali dia sudah nggak punya orang tua, nggak punya siapa-siapa sama sekali misalnya, tapi dia akan berpikir juga tentang orang lain. Kalau Anda bunuh diri misalnya, bagaimana nasib anak Anda yang pertama, anak Anda yang masih berusia 3 tahun seperti itu? Apakah Anda yakin dia akan diasuh dengan baik oleh orang lain? Nah, misal seperti itu. Jadi, so keep an eye on all of the parties. Jadi semua orang atau semua kerabat atau siapapun yang terhubungan dengan, yang memiliki hubungan dengan pasien tersebut, bukan hanya tentang pasien tersebut. Oke, sehingga Anda harus memahami seluruh aspek yang relevan terhadap persoalan yang dihadapi pasien tersebut. Selanjutnya, ini adalah beberapa useful expressions. I, we, kita, misalnya satu orang atau mewakili rumah sakit. Like to, I'd like to, itu untuk membuka diskusinya, opening and request. Would you like to, itu standar ya. Would. Nah, yang perlu saya jelaskan adalah would you mind. Saya sudah menjelaskan di kelas ini atau belum? Kayaknya mungkin seandainya belum, saya jelaskan. Seandainya sudah, ya biar menjadi pengingat. Would you mind itu ada 2 tipe. Would you mind verb ing dan would you mind if I. Oke. Would you mind verb ing berarti meminta orang lain, sedangkan would you mind if I itu berarti meminta izin diri kita
melakukan sesuatu. Kalau would you mind verb ing meminta orang lain melakukan sesuatu. Kalau would you mind if I meminta izin kita agar diizinkan melakukan sesuatu. Dan polanya berbeda. Kalau would you mind verb ing berarti langsung. Would you itu sebagai orang yang kita minta, would you mind opening the door? Apakah Anda bolehkah Anda membukakan pintu untuk saya? Maukah Anda membukakan pintu saya? Bersediakah Anda membukakan pintu untuk saya? Would you mind opening the door? Oke, itu yang pertama. Kalau yang kedua, misal saya yang minta izin untuk membuka pintu, minta izin sama dosen misalnya, kelasnya panas misalnya, terus kemudian listriknya mati, AC tidak berfungsi. Kemudian saya minta izin, would you mind if I opened? Bentuk kedua dari opened, bukan would you mind if I opening, salah, atau would you mind if I opening, itu salah. If I open juga salah. So, would you mind if I opened? Bolehkah saya membuka pintu? Ingat ya, kalau orang lain berarti would you mind opening. Kalau saya, would you mind if I opened? Open itu hanya contohnya. Anda bisa menggunakan verb apapun yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Misalnya, would you mind sharing your problems to me misalnya, atau would you mind if I gave you advice misalnya, itu yang permisalan. Kemudian would you standar sama seperti could you, dia sebagai modal, maka polanya standar ya. Would you tell me, could you tell me, can you tell me, sama. Selanjutnya sebentar. Oke. Komunikasi langsung dengan pasien semata-mata tidak membutuhkan kalimat. Kemudian dari situ kita harus berpikir tentang bagaimana membutuhkan bahasa tubuh yang baik. Bagaimana juga kita sering aspek yang penting dalam berkomunikasi bukan hanya ngomong, tetapi juga mendengar. Anda ngomong setelah Anda mendengar. Konon katanya pasangan yang baik itu bukan yang banyak bicara, tetapi yang banyak mau mendengarkan. Sehingga jangan hanya berpikir Anda bukan sedang penyuluhan, Anda bukan sedang memberikan instruksi, tapi Anda sedang bernegosiasi. Untuk itu Anda juga perlu mendengar. Ini juga berlaku untuk soothing dan yang lain, atau untuk counseling dan seterusnya. Jadi dengarkan juga. Terkadang Anda mendengarkan untuk menyatukan diri Anda dengan orang yang Anda ajak negosiasi. Terus kemudian salam, jangan lupa standar ya, kemarin di telepon atau dimanapun selalu ada salam, tidak langsung persoalannya apa disampaikan, tidak seperti itu. Terus yang harus dipikirkan juga, tidak selamanya negosiasi terjadi di bangsal atau di tempat dia tiduran atau menginap misalnya. Kalau seandainya dia memungkinkan di tempat yang lain, semua sudut rumah sakit yang baik itu bisa digunakan untuk negosiasi, karena situasi kadang seperti ini. Kita belajar di kamar, di teras, dengan di halaman belakang rumah, itu kan perasaannya berbeda. Sama seperti itu, negosiasi kadang juga membutuhkan, bukan kadang sih, sering membutuhkan waktu yang tepat dan baik. Contoh misalnya salah satu negosiasi secara langsung saya waktu sudah lama sih, waktu menerbitkan novel ke berapa itu. Saya ke Jogja, terus kemudian ketemu dengan pemimpin penerbitnya. Nah, kita negosiasinya itu di Malioboro, saya lupa tempatnya, Mirota Batik apa ya, di lantai 3, jadi di bawah itu ya jual tentang souvenir, terus kemudian ada semacam kayak ya pokoknya di Malioboro itulah jual-jual beli seperti itu. Tapi di bagian atas itu kafe, semacam kafe. Terus kita negosiasi di sana dan ternyata enak, dan akhirnya tercapai kesepakatan berapa eksemplar dengan harga berapa, karena ada tawar-menawar harga di sana. Nah, itu negosiasi seperti itu dengan suasana yang enak. Masalah nanti siapa yang bayar, nah itu urusan nanti ya, urusan kita tidak bicarakan itu. That's about how important a place could be for negotiation. Terus kemudian tambahan expressions. Ini untuk menunjukkan empati. Ini sebenarnya yang namanya negosiasi itu kan untuk mencari jalan terbaiknya. Tetapi desainnya karena kita juga ketemu dengan problem solving, penyelesaian masalah, maka ini juga sebenarnya gabungan dengan soothing atau counseling juga, sehingga kita harus menunjukkan empati kita yang baik terhadap pasien tersebut. Oke, beberapa ekspresinya. I know how you feel, untuk memberikan perasaan bahwa saya tahu apa yang Anda rasakan.
berada pada situasi yang sama dengan pasien tersebut. I'm really sorry to hear that. Empati, sedih mendengar hal itu. Saya turut berduka cita. I can see how that would be difficult. I wish I could make it better. I can't imagine what you must be going through. Saya sungguh tidak bisa membayangkan apa yang sudah Anda lewati. Terus, you're not alone. Bahwa Anda ada saya, ada kita, ada keluarga dan seterusnya. Everything happens for a reason. Percayalah bahwa segala sesuatu itu terjadi ya karena ada alasannya, karena ada sebabnya, pasti ada muatan baik di dalamnya. Misalnya seperti itu. These are some expressions to express empathy. And then ini juga expressions to share, express opinion and emphasizing an opinion, emphasizing main point. Jadi kalian menunjukkan tentang bagaimana mengekspresikan pendapat kalian dan menekankan pendapat tersebut. I think suicide is not, ini hanya contoh, suicide is not the best way to solve the problem. In my opinion, if you ask me, menurut pendapat saya, jika Anda bertanya pada saya, nah seterusnya, etc. You can find more. Emphasizing, menekankan di sini. The main concern at this stage is, hal yang perlu benar-benar kita pertimbangkan di sini adalah, we need to keep in mind that kita benar-benar harus selalu ingat bahwa kita harus selalu ada di kepala kita bahwa, kemudian we always have to remember that, sama seperti itu. I would like to emphasize that, sama juga saya ingin menekankan lagi pada seperti itu. Okay, some other useful expressions, beberapa ekspresi yang lain juga in solving or in a negotiation for health problem solving. Why don't you, ini untuk menyampaikan alternatif. Why don't you try this misalnya? Why don't you communicate this with? Why don't you bla bla bla? What do you think is the best now? Ini untuk ngelur, mentul guys ya. Kita memberikan pandangan dia itu sebenarnya seperti apa. Sebenarnya I'm afraid that is not good for you. Bagaimana kalau yang dia pilih itu tidak, sebenarnya bukan yang terbaik. I understand what you're saying, but, jadi kita menyelami terus kemudian tetapi memberikan alternatif. I can see, nah ini beberapa antara sama juga. I can see what you're saying, but have you agreed to? I will. Jika Anda setuju, kita akan. Please correct me if I'm wrong, but silahkan dibenarkan jika saya salah. Tetapi menurut saya, nah seperti itu. That's fine. That's a good point. You're right. Yes, but on the other hand, I beg to differ with you. Mohon izin, kayaknya kita akan sedikit berbeda pendapat. Nah, I'm sorry, I can't go along with that. Sebenarnya saya tidak bisa tidak sepakat dengan hal tersebut. Since nah seterusnya seperti itu. Okay, those are the explanation and also the expressions commonly used in problem solving, negotiation. And if you have problems, as usual, you may ask me the questions in our group, and no hesitation. Oh yeah, jika ada pertanyaan seperti biasa, silakan disampaikan di grup dan tidak perlu ada ragu di sana. Insya Allah saya akan jawab. Nanti bisa di voice note atau di penjelasan yang lain. Begitu, dan evaluasi untuk pelaksanaan mata kuliah hari ini adalah create a dialogue when a nurse is negotiating with a patient to solve a health problem. It is free for you to decide the problem and situation. Semenjak Anda adalah perawat dan ini masalah kesehatan, silakan di-create negosiasi tentang masalah kesehatan dan free for you to choose the topic. Imagine it will last, let's say, for 2 minutes. Bayangkan ketika itu dipraktekkan, komunikasi tersebut antara Anda dengan pasien itu bisa berjalan seenggak-enggaknya 2 menit. Dan terakhir, pastikan Anda tidak plagiasi atau contek-mencontek satu sama yang lain. Kalau terjadi lagi, ingat kasus yang sebelumnya, please don't do that. Jangan kecewakan saya. Thank you so much. I'm sorry again for this inconvenience. Hopefully you can accept these materials. Stay healthy and see ya next meeting insyaallah. Oh ya, good luck for the midterm test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.